Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yongki, mahasiswa Politik Islam dengan NIM 1730404066. Di sini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan UAS ataupun tugas UAS dari mata kuliah Politik Gender. Soal yang pertama adalah feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial untuk mensamaratakan hak-hak, terutama hak perempuan, seperti dalam ruang lingkup politik, ruang lingkup ekonomi, dan ruang lingkup sosial. Gerakan feminisme ini adalah bagaimana perempuan bisa dipilih atau memilih dan juga memegang jabatan-jabatan politik serta jabatan-jabatan yang memang kalau kita anggap sebagai laki-laki lebih tepat untuk mendudukinya, tapi perempuan pada gerakan feminisme ini adalah untuk mereka juga punya hak sama seperti laki-laki. Pertanyaan yang kedua adalah politik gender. Sebelum era kemerdekaan, sebenarnya ada beberapa organisasi kewanitaan yang sudah berdiri. Salah satunya adalah Pawajitan Wanito serta Putri Budi. Lalu masuk pada zaman setelah kemerdekaan, Orde Lama, Kongres pertama wanita terselenggara, yaitu pada Kongres Kowani. Kemudian ada juga sosok-sosok wanita yang menonjol pada bidang politik seperti Kartini dan Supeni. Pada zaman Orde Lama ini bahwa wanita juga memiliki peran penting dalam bidang politik. Masuk pada zaman Orde Baru, bagaimana perempuan pada zaman Orde Baru semakin kalau kita bandingkan pada Orde Lama malah tergerus ya. Artinya apa? Karena pada zaman Orde Baru peran wanita sangat terbatas atau disentralisasikan. Mereka cuma sebagai pendamping suami, serta mereka ketika difokuskan di luar rumah, mereka cuma penyumbang tenaga dalam kegiatan-kegiatan sosial itu saja. Ini semakin membudidayakan budaya-budaya patriarki. Masuk pada zaman reformasi, pada zaman reformasi ini perempuan katakanlah lebih baik daripada zaman Orde Baru, mungkin juga zaman Orde Lama, bisa dikatakan seperti itu. Karena pada zaman reformasi ini peran wanita dalam ruang lingkup sosial, politik, dan lain-lain semakin terlihat jelas. Kemudian soal nomor 3 adalah tentang artikel saya. Saya di sini mengangkat artikel tentang salah satu seorang perempuan yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Musirawas. Dan ini kalau kita biasanya melihat perempuan itu biasanya bergandeng sama laki-laki. Nah, ketika kita melihat di Musirawas ini pasangan nomor urut 1 Ratna dan juga wakilnya itu sama-sama perempuan. Nah, ini adalah bentuk kemajuan dalam segi politik. Dan alhamdulillah dari keputusan KPU kemarin itu memenangkan dari pasangan calon ini.
Nah, maka kenapa saya bilang tadi pada zaman reformasi ini peran wanita semakin terlihat dalam bidang politik. Ini adalah salah satu bentuk contohnya. Terbukti pada musyawarah pasangan calon ini berasal dari wanita itu terpilih. Kemudian soal yang nomor 4, kalau soal nomor 3 tadi bisa dilihat di artikel saya. Saya sudah kenal artikel saya tadi. Soal nomor 4 adalah kebijakan bias lah ya, mengenai gender. Kalau menurut saya memang sering kita lihat terutama di Indonesia perempuan masih bisa dibilang masih jauh dari kata maju lah, seperti itu, masih jauh dari kata berkembang. Mungkin ada juga dari masyarakat yang menganggap bahwa perempuan memang seharusnya di rumah, memang seharusnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seolah-olah pekerjaan laki-laki ini seperti menjadi seperti menjadi mencari nafkah dan lain-lain, itu menjadi tabu, sehingga perempuan semestinya harus di rumah. Nah, kebijakan bias ini kalau menurut saya dengan adanya perkembangan zaman pada sekarang ini, perempuan bisa mengerjakan hal-hal seperti mengerjakan hal-hal di rumah ya, salah satunya. Apalagi perkembangan zaman dunia sekarang ini sudah menggunakan era teknologi, maka perempuan bisa saja di mana saja untuk mengapresiasikan dirinya, mengekspresikan dirinya untuk berkembang lebih jauh. Saya kutip dari data BPS, indeks pembangunan perempuan itu masih kalah jauh sama indeks pembangunan pada laki-laki, dan itu tidak masalah. Saya yakin dengan adanya gerakan seperti persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dengan sosialisasi yang tepat, saya kira perempuan bisa samarakan dirinya sama laki-laki, walaupun ada hal-hal yang memang harus diperhatikan wanita mengenai tugas dia selaku ibu rumah tangga dan lain-lainnya. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.